Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajar kita tetap ada meskipun kita belajar di rumah. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Selesai. Materi hari ini yaitu tentang kondisi alam di negara-negara di dunia. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan dengan benar kondisi alam di negara Jepang. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan dengan benar kondisi alam di negara Amerika Serikat. Dan yang ketiga, siswa dapat mendeskripsikan dengan benar kondisi alam negara Inggris. Langsung saja. Kondisi alam di negara dunia. Nah, kondisi alam merupakan keadaan alam di negara-negara di dunia. Kondisi alam meliputi lokasi, iklim, bentuk muka bumi, flora, fauna, geologi, dan kondisi penduduk. Setiap negara pasti memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Antara negara satu dan negara lain pasti akan berbeda. Langsung saja. Yang pertama yaitu kondisi alam di negara Jepang. Jepang adalah negara kepulauan yang mencapai 6.852 pulau. Jepang disebut dengan negara Nippon atau matahari terbit. Nah, Jepang ini memiliki nilai ekspor yang tinggi seperti alat-alat elektronik, kendaraan. Nah, itu Jepang yang memiliki nilai ekspor yang tinggi. Nah, lokasi Jepang. Jepang berada di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Selatan, Korea Utara, dan Rusia. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk. Nah, di sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Sedangkan letak menurut astronomisnya, Jepang berada di 30 derajat lintang utara sampai 47 lintang utara dan 120 derajat bujur timur sampai 146 bujur timur. Nah, yang kedua yaitu iklim. Jepang memiliki iklim yang sedang, yaitu yang meliputi 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi dimulai dengan munculnya kuncul bunga plum. Setelah bunga plum itu berakhir, yaitu dilanjut dengan munculnya bunga sakura. Yang ketiga yaitu bentuk muka bumi. Jepang memiliki luas wilayah yang kecil, sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sedangkan 70% atau 80%-nya itu masih daerah pegunungan. Nah, daratan wilayah Jepang itu berada di sekitar pinggir pantai. Nah, itu yang bentuk muka bumi di Jepang. Terus yang keempat yaitu geologi. Jepang terletak di bagian barat Samudra Pasifik. Nah, daerah ini merupakan daerah cincin api atau ring of fire yang di dalamnya terdapat banyak gunung api. Salah satu gunung tertinggi di daerah Jepang yaitu Gunung Fuji yang tingginya mencapai 3.776 meter. Nah, itu menurut kondisi geologinya di Jepang. Sedangkan flora dan faunanya. Nah, jika kita berbicara flora dan faunanya, jika kita mengira di Jepang itu sudah didominasi oleh industri dan perkotaan, nah perkiraan itu
tidak benar, soalnya sekitar 67% daerah Jepang itu, wilayah Jepang itu masih pegunungan. Nah, beberapa jenis tumbuhan yang dapat kita temui di Jepang yaitu seperti pohon eks, bambu, poplar, maple. Sedangkan untuk jenis faunanya seperti babi hutan, rusa, serigala, dan monyet. Tetapi jumlahnya sudah mulai berkurang. Terus lanjut yang terakhir yaitu kondisi penduduk Jepang. Kondisi penduduk Jepang. Jumlah penduduk Jepang itu jumlahnya banyak. Tetapi dalam angka kelahirannya Jepang itu mengalami penurunan. Jadi karena angka kelahirannya itu mengalami penurunan, maka jumlah penduduknya juga mengalami penurunan. Nah, sebagian kalau pekerjaannya, sebagian besar penduduk Jepang itu bekerja di luar sektor pertanian. Nah, kemajuan sektor industri ini yang menyebabkan sebagian besar penduduk Jepang bekerja di sektor pertanian. Nah, itu merupakan kondisi alam negara Jepang. Lanjut yang kedua, yaitu kondisi alam negara Amerika Serikat. Siapa sih yang nggak kenal sama Amerika Serikat? Kebanyakan penduduk di dunia sudah mengenal negara tersebut. Negara Amerika Serikat merupakan negara superpower atau yang dikenal dengan negara paman Sam. Berbicara tentang lokasi Amerika Serikat, negara ini berbatasan dengan Kanada di bagian utara, Samudra Pasifik di bagian barat, dan Samudra Atlantik di bagian timur, serta Meksiko. Laut Meksiko dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat memiliki negara yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang berada di barat laut Kanada. Itu merupakan lokasi Amerika Serikat. Lanjut yang kedua yaitu iklim. Wilayah negara Amerika Serikat merupakan wilayah yang sangat luas, sehingga memiliki beberapa iklim yang ada di negara tersebut, yaitu seperti iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteral, iklim subtropik, dan iklim dingin atau Alaska. Namun, secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Bentuk muka bumi Amerika Serikat. Tanpa secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas 2 rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan Rocky di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Sejumlah sungai mengalir melewati daratan tersebut, dengan sungai terpanjangnya yaitu Sungai Mississippi. Sungai Mississippi ini merupakan sungai terpanjang kedua setelah Sungai Mississauga. Nah, itu bentuk fisik Amerika Serikat. Yang keempat yaitu geologi. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan geologinya. Beberapa sumber daya alam geologinya yaitu seperti batu bara, tembaga, minyak bumi, fosfat, timah, dan besi. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki daratan yang sangat sejuk dan luas. Nah, daratan tersebut digunakan untuk ditanami sereal, khususnya tanaman jagung. Selain itu juga dimanfaatkan untuk peternakan. Itu geologi yang berada di Amerika Serikat. Nah, yang terakhir yaitu kondisi penduduk Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki jumlah penduduk yang terbesar ketiga setelah negara Cina dan India. Penduduk asli Amerika Serikat yaitu suku Indian, yang menurut beberapa para ahli sejarah berasal dari Eropa. Nah, sebagaimana penduduk lainnya, mayoritas penduduk Amerika Serikat bekerja di sektor pertanian atau yang memanfaatkan sumber daya alam yang berada di negara tersebut. Nah, itu merupakan kondisi alam yang berada di Amerika Serikat. Lanjut yang ketiga yaitu kondisi alam negara Inggris.
Negara Inggris ini merupakan negara kerajaan makmur. Lokasi: negara Inggris merupakan bagian dari benua Eropa. Sedangkan menurut geografisnya, negara Inggris berbatasan dengan Samudra Atlantik di bagian utara, sedangkan di bagian baratnya berbatasan dengan Irlandia, terus bagian timur berbatasan dengan Laut Utara, dan untuk di bagian selatan berbatasan dengan Selat English Channel. Terus yang kedua yaitu iklim. Karena posisi lintangnya, Inggris memiliki iklim yang sedang. Nah, negara Inggris ini merupakan negara yang dikelilingi oleh lautan. Nah, hal inilah yang menyebabkan negara Inggris juga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan dingin. Oleh karena itu, sepanjang tahunnya, hari-hari Inggris mengalami udara yang dingin dan sejuk. Terus yang ketiga yaitu bentuk muka bumi negara Inggris. Menurut reliefnya, negara Inggris dibagi menjadi dua bagian, yaitu daerah yang bergunung-gunung di daerah utara dan dataran rendah yang bergelombang-gelombang di bagian selatan. Hal inilah yang menyebabkan usia batuan di negara Inggris dibagi menjadi dua, yaitu usia batuan muda itu berada di bagian timur dan selatan, sedangkan untuk usia batuan yang tua itu berada di bagian barat dan utara. Yang keempat yaitu geologi. Sumber daya geologi yang dimiliki di negara ini sangatlah beragam. Nah, termasuk batu bara yang sangat mendukung proses revolusi industri di negara Inggris. Nah, energi panas yang diterima di negara ini sangat terbatas. Beberapa sumber daya mineral yang tersedia di negara Inggris seperti kerikil, pasir yang digunakan untuk bangunan, serta logam dan tepung. Terus yang kelima yaitu flora dan fauna. Flora yang dapat ditemui di negara Inggris seperti pohon ek, elm, horse chestnut. Sedangkan untuk faunanya seperti rusa merah dan raja wali emas. Terus yang lanjut yang terakhir yaitu kondisi penduduk. Angka pertumbuhan di negara ini tergolong rendah, yaitu sekitar 0,4%. Sebagian besar penduduknya tinggal di daerah perkotaan, yaitu sekitar 80% dari jumlah penduduknya. Sedangkan London yang sebagai ibu kota negara Inggris itu dihuni sekitar 12% penduduk. Sedangkan untuk daerah kayak Skotlandia, Wales, Irlandia, nah itu penduduknya jarang yang tinggal di sana. Nah, itu merupakan penjelasan dari kondisi alam di negara Inggris. Jadi, kesimpulan pertemuan hari ini yaitu kondisi alam di negara-negara di dunia. Kondisi alam adalah keadaan alam di negara-negara tersebut. Antara negara satu dengan negara yang lain, kondisi alamnya berbeda. Kondisi alamnya itu meliputi seperti lokasi, iklim, flora fauna, bentuk muka bumi, geologi, dan kondisi penduduknya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa baca-baca materi tentang kondisi alam Australia dan Mesir. Oke. Sebelum saya tutup pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sehingga semoga ilmu yang kita dapetin hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah bagi diri sendiri, orang lain, agama dan bangsa. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.